Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Siapkan buku pelajaran kalian dan alat-alat tulisnya. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin ya rabbal. Pada pertemuan kita di awal tahun ajaran ini, di semester pertama, kita mulai mempelajari bab 1 dengan materi pokok meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita dari materi pokok ini adalah 1. Beriman kepada hari akhir. 2. Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 3. Memahami makna iman kepada hari akhir dengan pengamatan diri sendiri, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4. Menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran tentang kejadian hari akhir. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 pokok bahasan kita pada materi pokok ini. 1. Pengertian iman kepada hari akhir dan macam-macam kiamat. 2. Kejadian kiamat kubro. 3. Peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. Mengantarkan kepada pembahasan kita, marilah kita perhatikan peta konsep berikut ini. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Kiamat sugro, kiamat kubro, yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Kemudian surga neraka. Pokok bahasan yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir dan macam-macam kiamat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Alam semesta ini dengan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya hanyalah bersifat fana atau sementara. Semua akan mengalami kehancuran saat datangnya kiamat. Kiamat sesuatu yang pasti dan hanya Allah yang tahu kapan akan terjadi. Kita umat yang beriman wajib mengimani. Dan ketika alam semesta berakhir akan berganti dengan alam yang baru. Seperti terdapat dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat akan datang tanpa ada keraguan padanya.
Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Pada saat kejadian hari kiamat, manusia dilanda kepanikan yang luar biasa karena begitu sangat mengerikan. Mereka berlarian pontang-panting dan tidak mengenal lagi sanak saudara, sibuk dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya semua makhluk pun akan mengalami musibah, termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, virus, dan bahkan jin dan syaitan. Pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah atas hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hari kiamat dikelompokkan menjadi dua. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kematian ini diakibatkan karena sakit, kecelakaan, bencana alam, tsunami, banjir, longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa alam semesta beserta isinya. Semua makhluk hidup mati, demikian juga manusia, yang kemudian akan dibangkitkan kembali berganti ke alam yang baru. Pokok bahasan yang kedua, kejadian hari kiamat kubro. Hancurnya alam semesta ditandai dengan ditiupnya sangkakala untuk yang pertama kali oleh malaikat Israfil. Hal ini digambarkan dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufiqa fis suri fasuyiqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Digambarkan pula pada beberapa ayat Al-Quran bahwa pada hari itu daratan, lautan, benda-benda langit porak-poranda, gunung-gunung meletus berhamburan, perut bumi mengeluarkan segala isi yang dikandungnya, lautan meluap menghanyutkan seluruh isi daratan, benda-benda langit saling berbenturan karena gerakannya yang sudah tidak lagi bergerak. Gambaran peristiwa kiamat kubro itu terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 4-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ahnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang diterbangkan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Pokok bahasan yang ketiga, peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. 1. Yaumul Barzah. Setelah seluruh manusia mati, baik dalam peristiwa kiamat sugro maupun kiamat kubro, manusia akan menghuni alam barzah atau disebut juga alam kubur, yang merupakan batas antara dunia dan akhirat. Manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu
peristiwa ketika manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia yang diciptakan terakhir oleh Allah dihidupkan kembali dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Quran Surat Yasin, surat ke-36 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu peristiwa ketika dikumpulkannya seluruh umat manusia yang sudah dibangkitkan dari alam kubur di sebuah padang yang sangat luas yang dinamakan Padang Mahsyar. Pada saat manusia berada di Padang Mahsyar, mereka menerima catatan amal selama mereka hidup di dunia. Orang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan selama hidup di dunia, mereka menerima catatan amalnya dengan perasaan yang sangat sedih dan penyesalan yang mendalam karena mereka sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Seperti terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bumi Padang Mahsyar jadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan amal mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah peristiwa ketika seluruh amal perbuatan manusia dihitung baik buruknya selama mereka hidup di dunia. Seperti digambarkan dalam surat Az-Zalzalah, surat ke-99 ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan menerima balasannya. Yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah peristiwa ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia setelah dihisab. Bagi mereka yang lebih berat amal baiknya, maka akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang lebih berat amal buruknya akan mendapat balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Dan kemudian surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik terdapat dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 55 sampai 58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada saat itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Neraka sebagai balasan amal buruk. Terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 6 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yasmin wa la yughni min ju'. Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri dan tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan rasa lapar. Shadaqallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian kemudian akan menjadi ilmu yang sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan kalian dan kehidupan orang-orang di sekitar kalian. Allahumma amin. Baiklah, di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Tugas yang kedua, berikan 3 contoh peristiwa kiamat sughra. Tugas yang ketiga, tulislah 1 dalil Quran yang menggambarkan peristiwa kiamat kubra. Keempat, sebutkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan yang kelima, buatlah 3 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Tugas ditulis dan dikerjakan pada buku tulis Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dipoto dan dikirim melalui chat WA pada jadwal pelajaran PAI minggu depan. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi